Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, kembali ya kita di pertemuan Zoom rutin kita ya, mendalami tentang bisnis kita ya. Masya Allah, yang penting teman-teman semua yang sudah jadi mitra, pelihara terus impiannya, pelihara terus mimpinya ya. Mungkin izin sedikit memberikan motivasi. Untuk orang yang bermimpi itu ada dua hal yang dilakukannya ketika dia bangun tidur. Pertama, ketika dia bangun tidur, dia tidur lagi untuk melanjutkan mimpinya, atau dia bangun dari tidurnya untuk mewujudkan impiannya. Nah, teman-teman saya harapkan adalah memilih yang kedua gitu ya. Ketika teman-teman bergabung di sini dengan harapan-harapan yang kita bangun, maka jangan banyak tidur dengan mimpi-mimpinya, tapi kita harus bangun terus agar mimpi kita bisa terwujud. Oke ya. Nah, salah satu dari kita untuk bisa mewujudkan mimpi kita adalah kita memahami bisnis kita ini secara menyeluruh ya. Marketing plan-nya kita pahami, produknya juga kita pahami, karena produk merupakan salah satu wasilah bagi kita untuk memasarkan bisnis ini ya. Nggak mungkin kita memasarkan bisnis tapi produknya kita tidak tahu. Banyak bisnis di luar sana, bisnis jaringan juga, produk hanya sekedar produk yang asal-asalan, tapi mereka lebih banyak memakai kepada sistemnya. Tapi di PTBS, produk adalah salah satu pilar yang menjadi penguat perusahaan itu sendiri. Terbukti repeat order dari produk-produk PTBS ini sangat tinggi. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika repeat ordernya tinggi, berarti itu pasti udah menjadi jawaban, itu berarti memang produknya berkualitas. Makanya bagi mitra-mitra baru yang baru bergabung itu, kalau bisa produknya jangan dijual semua, dipakai dulu gitu ya. Jadi ini akan berulang-ulang kita sampaikan, karena di sini, di bisnis ini, di samping kita membangun bisnisnya, kita juga harus bangun mindset kita. Ketika mindset teman-teman terbangun, itu pasti bisnisnya akan terbangun. Jadi pertumbuhan bisnisnya itu akan berbanding lurus dengan pertumbuhan mindsetnya. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kalau saya kebagian adalah kebagian dari memberikan materi produk. Bu, suaranya putus-putus katanya Bu. Kenapa Helmi? Suaranya putus-putus katanya. Suaranya putus-putus. Boleh dites lagi Bu? Tes. Oke, baik. Udah jelas Bu, jelas. Oke, baik, saya carikan dulu ya Bu ya. Saya ngomong panjang lebar tadi jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Baik, sekali lagi ya, jadi produk merupakan salah satu pilar dari PTBS ya, yang menandakan memang PTBS ini adalah produk ya, perusahaan yang berkualitas dan sangat bagus. Jangan sampai kita menjadi kutu loncat teman-teman ya. Kenapa? Konsep dari bisnis kita adalah PCA untuk produknya ya. Kan ada, kalau teman-teman baca buku Flipchart-nya itu, silakan dibaca ya. Jangan sampai produknya sudah datang, sudah sebulan 2 bulan, tapi belum pernah membuka bukunya. Di situ kan ada konsep PCA, pakai cerita ajak. Nah, kenapa harus dipakai gitu? Supaya nanti teman-teman punya hubungan emosional dengan produknya. Kalau teman-teman tidak pakai produknya, teman-teman tidak punya hubungan emosional dengan produknya. Kayak seperti orang pula jadinya ya. Ya karena gini teman-teman, ketika teman-teman merasakan manfaat produknya, teman-teman itu menceritakan ke orang itu secara natural, jadi tidak dibuat-buat. Kita menceritakan itu memang dari apa yang kita rasakan. Beda, kita menceritakan dengan yang kita buat-buat, dengan apa yang kita rasakan itu auranya sampai ke orang itu berbeda. Pasti itu. Jadi maka bagi teman-teman khususnya yang baru, silahkan dipakai dulu produknya. Apapun produknya yang teman-teman pilih, pakai. Insya Allah itu terasa manfaatnya ya. Seperti itu. Baik, alhamdulillah PTBS semakin ke sini semakin banyak ya mengeluarkan produk-produk baru. Setahu saya sangat banyak formulator atau orang-orang yang menciptakan produk mengajukan produknya ke PTBS, tapi alhamdulillah owner kita sangat selektif ya dalam
menerima produk-produk di PT PES. Adapun produk yang sama seperti ini ya, seperti pupuk ya, salah satunya pupuk di PT PES itu kan ada 4 macam. Dan ada yang sejenis eco farming original dan eco farming premium. Ketika produk di PT PES itu semuanya ada beberapa yang sama dan itu ada di dalam PT PES, nanti itu akan seleksi alam teman-teman. Mana produk-produk yang betul-betul bermanfaat dan terbukti di lapangan, maka itu yang akan tinggi repeat ordernya. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah ragu dengan produk-produk PT PES. Baik, kita akan bahas ya tentang produk di sini. Yang pertama adalah segmen pertanian. Bentar Bu ya, saya cari dulu ya Bu ya. Ya silakan Hemi, ini kan segmen pertanian. Teman-teman akan sangat rugi ketika sebentar sebelum masuk itu. Dalam menjalankan PT PES ini kita ada 2 cara ya. Pertama dengan penjualan produk, kemudian dengan pengembangan jaringan. Jadi teman-teman silahkan pilih mau di pengembangan jaringan atau penjualan produk. Tapi kalau di tim kita lebih banyak mungkin ke pengembangan jaringan. Tapi bagi teman-teman yang ada potensi muyul di penjualan produk, sok silahkan saja. Apalagi bagi teman-teman yang berada di wilayah perkebunan dan pertanian, rugi sekali kalau tidak dimanfaatkan ya di penjualan produknya. Karena untuk saat ini para petani permasalahannya adalah dalam mendapatkan pupuk. Semakin ke sini, mungkin di sini banyak petani ya, semakin ke sini itu harga pupuk semakin gila ya. Silakan rasakan sendiri itu oleh petani. Luar biasa, sudah gila dan susah mendapatkannya. Nah, kita hadir memberikan solusi kepada petani dengan memberikan pupuk organik gitu. Nah, kalau bicara masalah pupuk organik, kita harus teman-teman kalau ingin masuk ke petani memang harus beberapa yang japri saya yang mengatakan susah penjualan pupuk, memberikan ke petani, merubah mindset petani tentang pupuk ini susah, padahal mereka susah mendapatkan pupuk, mereka mengeluh tingginya harga pupuk. Pas kita tawarkan pupuk organik, mereka tidak mau, dibilangnya nggak percaya segala macam. Memang seperti itu teman-teman ya. Jadi merubah mindset petani ini memang tidak mudah. Teman-teman yang baru ingin masuk ke petani, memperkenalkan produk kita, itu rata-rata kita harus demplot dulu. Ya, demplot dulu kita. Lakukan demplot dulu terhadap lahan petani itu. Tapi satu hal, ketika demplot, usahakan seminimal mungkin jangan sampai gagal. Makanya teman-teman silakan rajin ikut Zoom. Zoom Pak Wawan silakan rajin, atau Zoom hari Selasa ini silakan diikuti. Kalau perlu dicatat ya. Ada pernyataan-pernyataan yang hampir tiap minggu saya sampaikan, tapi ternyata masih ada yang menanyakan secara japri. Padahal itu sudah saya sampaikan di pertemuan mingguan. Jadi kalau teman-teman lupa silahkan dicatat ya. Oke, kita langsung masuk ke produknya. Ini produknya adalah Eco Farming Original. Oke, Eco Farming Original ini mengandung mikroba positif lebih kurang 170 miliar. Itu kata siapa? Bukan kata formulatornya, tapi kata hasil dari riset dari Kementerian Organik di Kementerian Pertanian Indonesia. Ya, jadi setelah diriset, diteliti, ternyata itu tidak difermentasi ya, tapi jumlah mikrobanya sangat gila ya, sangat banyak. Makanya kenapa Eco Farming Original ini bisa untuk membuat tanah menjadi subur gitu ya, seperti itu. Jadi satu tub itu beratnya adalah 30 gram. Teman-teman yang belum move on dengan fermentasi, untuk dulu kita informasikan fermentasi. Sekarang kita tidak, sebentar. Ini ada WA dari Kak Agen, sebentar. Oke, siap. Oke, alhamdulillah. Bu Wahida udah masuk? Bu Ida udah masuk, Bu Ida? Nanti alhamdulillah hari ini kita ada pemateri di bagian produk juga, itu yang bagian skincare teman-teman ya Bu Ida. Itu kita ketemu kemarin waktu umroh. Itu kenapa selama ini saya tidak
banyak membahas skincare karena itu masalah kulit. Soalnya saya sendiri belum berhasil jadi skincare, masih ada flek. Jadi memang sekilasnya aja dibahas. Ternyata ada yang sudah berhasil dengan skincare, dengan perawatan dan ini rutin dengan formulatornya ya Dokter Titin. Nah nanti silakan nanti kita juga ada waktu untuk Bu Ida ya, Bu Ida yang dari Jeddah. Bu Ida tinggalnya di Jeddah, akan langsung menjadi pemateri juga nanti. Bu Ida udah masuk? Bu Ida siapa, Bu? Wahida apa Ida? Oh, Wahida. Oh, Bu Wahida udah. Saya pahaskan. Oke. Nanti bagiannya kita gantian Bu ya. Nanti bagian skincare kita persilakan Bu Wahida nanti. Oke, saya lanjut ya. Jadi teman-teman, untuk eco farming ini teman-teman cukup melakukan 1 liter air, jadi tidak perlu fermentasi lagi. Larutan dengan 1 liter air langsung disemprot. Ya, itu eco farming original. Apa beda eco farming original dengan eco farming premium? Bedanya adalah dari segi fisik, eco farming original dia lebih lembab dibanding eco farming premium. Premium dia lebih kering. Kemudian beratnya juga berbeda. Beratnya. Original ini beratnya bersihnya 20 gram. Ya, 20 gram. Kemudian kalau premium, dia tidak bisa dipakaikan ke ternak. Nggak boleh. Ya. Sementara original boleh untuk ternak. Itu ya, teman-teman ya. Kalau original boleh untuk ternak. Lanjut, kita ke produk berikutnya adalah apa lagi Helmi? Fotosintesa atau agen hayati itu. Pilau slow release. Nah, alhamdulillah ya sekarang kandungan pilau slow release semakin bagus ya, semakin bagus. Dan khusus testimoni terbaru dari mitra saya itu biasanya ini yang paling cepat ya, baru dapat informasi 3 hari yang lalu. Biasanya untuk pilau slow release ini kita baru nampak ke perubahannya minimal ya, perubahannya kalau untuk ke sawit itu ke daun dan pelepahnya itu 2 bulan paling 2,5 bulan paling cepat. Kemarin 1 bulan ternyata petaninya sudah bilang sudah pelepahnya sudah terbuka ya. Jadi beda-beda tergantung kondisi pH tanah. Intinya pilau slow release ini adalah pupuk makro, mikro, majemuk teman-teman. Jadi pupuk tunggal kita tidak perlu pakai pupuk kimia lainnya. Dikhususkan ini dibuat untuk tanaman keras, sawit untuk daerah pebukitan, durian, mangga, intinya tanaman keras. Dengan sistem dikubur. Boleh dikocor untuk tanaman palawija, boleh juga. Ternyata hasilnya juga bagus. Ya. Saya juga ada membina KWT kemarin saya lihat, alhamdulillah hasilnya cukup bagus ya. Itu pilau slow release-nya kita kocor dengan memakai sistem SOP base farming. Jadi teman-teman kalau memakai pupuk PTB kita ada 2 SOP. Kalau base farming itu boleh tinggal kimianya 100%. Yang kita pakai adalah pilau slow release, eco farming, agen hayati dan fotosintesa. 4 pupuk dari PTB kita pakai semua. Tapi kalau mau pakai eco farming jangan sekali-kali tinggalkan kimia, karena dia kandungan NPK-nya masih di bawah 5%. Ya, kalaupun mau tinggalkan kimia, pastikan ketersediaan lahan organiknya tinggi sekali. Ya, pupuk kandangnya banyak sekali gitu ya. Dan lahannya, pH-nya juga bagus. Pastikan itu, kalau nggak mau gagal. Jadi kalau mau eco farming, lepas dari kimia, pastikan yang tadi. Tapi kalau betul-betul mau lepas kimia, pakai SOP base farming. Oke ya, itu untuk pilau slow release. Berikutnya adalah agen hayati. Ada beberapa produk, eco farming fotosintesa dulu. Alhamdulillah fotosintesa juga sudah keluar nih izinnya. Ini sebenarnya sama dengan eco farming, tapi yang membedakan adalah kandungan NPK-nya lebih tinggi. Nah, untuk sekarang eco farming kita fokus kepada pembenah tanah. Kalau dalam SOP base farming, jadi eco farming hanya dipakai untuk ke lahan. Kalau, sekali lagi ya, kalau teman-teman memakai SOP base farming. Tapi kalau memakai SOP eco farming top, eco farming plus kimia, eco farmingnya kita semprotkan juga ke tanaman, ya, per 2 minggu. Seperti itu ya. Ini aman, diminum pun aman. Saya sendiri juga sudah pernah minumnya. Eco farming fotosintesa aman.
Walaupun izinnya anorganik, tapi dia sebenarnya organik. Kalau yang mau mencoba minum boleh, minum aja, sawaman. Oke, lanjut. Berikutnya adalah agen hayati. Agen hayati belum ada di sini kali ya. Itu ada, kenapa ada beberapa kemarin kita sampaikan produk-produk yang belum keluar izin edarnya itu kan belum ada di ini ya, belum ada di website. Itu jangan dipromosikan masif dulu. Kita takutnya nanti kena pelanggaran. Makanya tapi untuk mitra sudah bisa diorder teman-teman. Untuk mitra sudah bisa diorder, tapi untuk kita sosialisasikan jual bebas belum boleh lagi karena izinnya masih dalam pengurusan. Ada yang harus diperbaiki ya dalam apa izinnya gitu. Seperti itu. Kita selintas saja mungkin ya. Ada juga ekosida. Walaupun kalau dari pengalaman di lapangan mungkin ada beberapa petani katanya ekosida lebih cepat reaksinya daripada eco farming ya. Tapi ya jangankan saya, Pak Wawan sendiri juga belum berani memberikan edukasi tentang ekosida karena ekosida masih terlalu jauh urusan izinnya. Tapi eco farming sudah 75% sebenarnya, malah udah 80%. Tapi ekosida masih jauh. Makanya belum ada edukasi tentang ekosida. Belum berani Pak Wawan. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman bagi yang punya tanaman, kalau seandainya sudah kena hama, itu agen hayatinya itu boleh disemprot per 3 hari atau per 2 hari. Kalau bandel hamanya tambah sunlight dan garam. Ya. Tapi kalau untuk pencegahan cukup 1 kali 2 minggu. Tapi kalau memang sudah kena hama, semprot per 2 hari. 1 saset untuk 1 tangki semprot. Itu ya. Jadi kita tidak berpikir antrakol lagi, tidak berpikir obat-obat kimia yang lain lagi. Kita robah mindset petani selama ini, mindset petani bagaimana racun, tanah diracun, tanaman diracun, akhirnya hasilnya juga mengandung racun. Sekarang sedikit-sedikit mulai kita robah. Ya. Oke, lanjut produk berikutnya. Nah, ini produk andalan nih, Masya Allah. Kalau menurut saya mas setiap mitra baru wajib nih produk suplemen ini wajib ya. Ini bukan suplemen biasa ya teman-teman, bisa jadi suplemen dan bisa juga menjadi wasilah untuk berbagai macam penyakit ya. Kalau Ustadz Asep bilang ini obat segala macam penyakit kecuali kematian. Ini isinya teman-teman habatus sauda dan propolis. Bicara habatus sauda sendiri juga memang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah ya. Rasulullah kan memang meminum habatus sauda gitu. Artinya kita meminum yang nyunah juga sebenarnya gitu ya. Kalau kita lihat dari keterangannya itu lebih kepada suplemen aja sepertinya ya. Nah, coba kita menangkap radikal bebas sebagai antibakteri, sumber gizi terlengkap. Seperti itu aja. Kesannya memang suplemen tok. Padahal ketika kita konsumsi, rasakan sendiri. Di sini masuk nggak ya Pak Agus? Nah, yang terbaru kemarin Pak Agus bilang kalau nggak salah. Yang dulu Pak Agusnya itu sembuh wasirnya wasilah Bimek dan Hasbro. Kemarin baru bilang itu tiroid. Nah, tiroidnya Hasbro dan Bimek juga. Jadi teman-teman ketika meminum Hasbro coba rasakan ke badannya. Bagi yang tidak punya penyakit, saya yakin pasti terasa lebih segar dan tidak mudah capek gitu ya. Ketika mengkonsumsi Hasbro. Makanya saya bilang ini untuk mitra baru ini wajib ini harusnya biar terasa ininya manfaatnya. Nah di sini yang katakan tadi PCA tadi ya pakai cerita ajak tadi gitu. Pasti terasa bedanya di badan kita ketika kita meminum Hasbro dan ketika kita tidak meminum Hasbro. Saya waktu umroh kemarin bawa Hasbro 1 kotak sama Red Immune ya. Kalau saya lebih ininya dengan Red Immune juga kuat sekali. Ternyata kurang, harusnya Red Immune-nya 4 box dibawa. Kemarin cuma 2 box. Dan alhamdulillah itu tidak ada letih-letihnya, alhamdulillah ya. Nggak ada letih. Cukup gitu. Nutrisi dari PTBS cukup. Lanjut, sesudah Hasbro adalah susu kambing. Susu kambing dari PTBS ini, susu kambing Etawa ini mengandung 90% susu kambing ya. Kemarin sekitar 2 minggu yang lalu ada mitra, dia bergabung mungkin karena segan gitu ya.
Ya udah masuk aja daripada Bu Sri ini nyinyir. Akhirnya dia masuk, tapi selama ini udah 6 bulan dia masuk, produknya tidak diambil-ambil karena dia segan aja mungkin sama saya. Kemarin dia sakit mah, kemudian dia lambung sama ini ya, sama jantung juga, kemudian nafsu makan juga. Udah minum berbagai macam obat, ternyata belum ada perbaikan yang signifikan. Akhirnya saya yakinkan dia untuk mengkonsumsi produknya masih sama saya gitu ya. Saya paksa, saya yakinkan, akhirnya dia meminum dengan terpaksa. 3 hari setelah meminum, minta semua produknya. Mana produk saya sini semua, ternyata bagus. Nah, Masya Allah teman-teman, luar biasa ya. Itu saya paksa dia minum, karena dia nggak percaya. Saya paksa dia meminum, cuma 2 waktu itu yang dikasih, Bimax 4. Bimax, Hasbro, Red One, dan susu kambing. Nah, yang diminumnya baru Hasbro dan susu kambing waktu itu. 3 hari setelah itu dia minta produknya semuanya. Alhamdulillah. Jadi kadang memang kita perlu memaksa orang ya. Alhamdulillah. Nah, susu kambing ini teman-teman sangat bagus ya. Bagi yang menderita penyakit mah ya, bagi yang menderita perbaikan untuk pencernaan juga. Kalau saya pribadi itu di batuk sama sesak nafas itu cepat juga. Ya, saya cepat juga. Bahkan untuk nyeri-nyeri sendi gitu ya. Jadi ada rekomendasi resep dari kita kan 2 ya, rekomendasi resep itu dari Pak Anton, dari Ustadz Brother gitu. Ya, Asep Brother. Itu kita coba aja mana yang cocok untuk badan kita. Walaupun sebenarnya produk di PT Best ini yang herbal itu adalah disclaimer, beda-beda orang, beda-beda terasa khasiatnya. Jadi kalau cocok untuk kita, kita lanjutkan. Jadi berikan testimoni untuk orang lain. Misalnya saya merekomendasikan untuk misalnya untuk ini ya, program hamil, Bimax System Infus LVM Collagen. Ternyata teman-teman dengan memakai Bimax System Infus LVM Collagen atau susu kambing atau tambah produk yang lain atau cuma 1 produk aja terasa manfaatnya, berarti itu menjadi testimoni untuk yang lain. Artinya adalah ketika teman-teman merasakan perubahan atau khasiat dari produk ini, jadikan testimoni dan disebar ke yang lainnya. Boleh berupa tulisan, buat aja di grup. Saya minum ini ternyata ada manfaatnya, terasa perubahannya ke sini gitu, supaya teman-teman kita yang lain tahu gitu ya. Jadi silahkan berikan testimoninya ke grup. Jadi bagi teman-teman yang meminum, usahakan susu kambing ini 2 gelas sehari ya, khusus untuk yang mempunyai kandungan penyakit mah, sesak nafas, batuk, coba 2 kali sehari rutinkan. Coba ini. Insya Allah ya, selama ini insya Allah cukup bagus. Sistem infus itu apa Bu? Nanti di Bimax kita bahas ya. Oke, lanjut. Nah, ini Ekomak dan Ekonak. Ini ada resep terbaru. Jadi silahkan teman-teman coba ya. Langsung coba aja malam ini atau besok ya. Ada resep terbaru bagi Bapak Ibu yang ingin kesehariannya sibuk ya, dan ya tidak ingin pengen apa agresif terus, pengen semangat terus kerjanya, tidak mudah capek, dan apalagi yang pengen begadang gitu ya, biar tidak mudah ngantuk. Lupakan kopi-kopi yang biasa kita minum di luaran. Coba deh Ekomak ya, Ekomak dengan Bimax dicampur, rasakan aja manfaatnya nanti. Ekomak, yang Ekomak ya, bukan Ekonak. Ekomak dicampur dengan Bimax. Nah, itu coba nanti. Itu luar biasa tuh. Semangat terus, rasanya hari ini pagi terus gitu ya. Nah, itu. Ekomak, pemakaian dalam rutin, pemakaian waktu lama khusus perempuan itu bisa mengencangkan payudara. Ya, untuk pemakaian rutin bisa mengencangkan payudara, dan dia juga ada kandungan makatribulus. Sebenarnya untuk kandungan peningkatan libidonya juga ada, walaupun kandungan makatribulusnya itu kecil di situ ya. Nah, Ekonak High Power itu sekali lagi yang high power ya, Ekonak yang biasa kan ada juga. Ekonak High Power ini khusus untuk bapak-bapak ya. Khusus untuk bapak-bapak yang tidak
berjauhan dengan istrinya ya, yang berdekatan dengan istri. Ekomak ini bisa juga kita jadikan program untuk berbagai macam wasilah ya untuk berbagai macam penyakit, misalnya untuk program hamil bisa juga. Kemudian untuk penyakit-penyakit di bagian pusat ke bawah gitu ya, bisa juga itu. Nanti dikombin dengan BIMEC, nanti ada caranya. Lanjut. Berikutnya LVM kolagen. Nah, ini yang luar biasa ya. Ini hari ini dari Tatang juga ada ya, mitranya Tatang. Bu Yanti siapa tadi itu ya. Nah, walaupun teman-teman kalau kita baca di sini lebih kepada ini ya, kecantikan kulit, wajah gitu ya. Tapi ternyata kandungan-kandungannya itu sangat bagus menjadi wasilah untuk berbagai macam penyakit asal teman-teman meminumnya. Jadi gini, kandungan vitamin C-nya di LVM kolagen ini kan sangat tinggi ya. Dia master oksidan yang tinggi juga. Jadi kita meminumnya itu setengah jam sebelum makan. Ya. Supaya saya di ilmu kesehatannya kurang pas ya menyampaikannya. Kemarin ada Zoom cuman nggak sempat mencatat secara detail. Intinya ketika teman-teman meminum LVM kolagen sesuai dengan aturannya, itu bukan kulit saja yang sembuh, tapi itu menjadi wasilah untuk berbagai macam penyakit ya. Tapi memang kita meminumnya sebelum makan. Ya, pagi sebelum makan, setengah jam sebelum makan. Waktu pagi, kalau untuk malamnya sebelum tidur, sama dengan BIMEC. Ini fase tubuh kita sedang istirahat. Seperti itu ya. Ini bisa menjadi wasilah untuk berbagai macam penyakit juga ketika dikombin dengan produk yang lain. Nah, kalau untuk permasalahan kulit, ini bisa menjadi mengurangi flek hitam. Kalau saya pribadi yang merasakan, terutama kalau ini untuk rambut rontok ya. LVM kolagen bisa mengurangi rambut rontok, nanti campur dengan BIMEC sistem infus, itu berkurang rambut rontok kita. Gitu ya. Kemudian juga bisa menghaluskan wajah, kulit wajah. Seperti itu ya. LVM kolagen juga bisa dijadikan masker ya. Bisa dijadikan masker. Saya sedang menanyakan ke Pak Anton, itu LVM kolagen dicampur dengan BIMEC itu dampaknya apa? Nah, itu lagi ditanyakan, tapi belum dijawab. Oke, lanjut ya. Nah, ini LVM Slim ada kandungan teh hijaunya teman-teman ya. Ada kandungan teh hijaunya, ini fungsinya juga bisa untuk teman-teman yang diet ya. Karena dia kerjanya membakar lemak. Ini tetap minumnya setengah jam sebelum makan. Bagi teman-teman yang mengalami susah buang air, bagus ini. Minum ini karena dia ada kandungan teh hijaunya. Jadi siap-siap aja. Lancar, bahkan sangat lancar malah ya. Kalau minum LVM Slim ini. Oke, lanjut. Kalsi. Gambarnya nak. Kalau ini masih gambar yang lama ya. Kalau gambar yang baru itu LVM kalsi udah nggak ada lagi gambar anak-anaknya. Jadi kalau gambar anak-anak ini terkesan hanya untuk anak saja. Jadi LVM kalsi ini boleh kita minum. Malah kalau untuk syaraf terjepit sama apa ya, itu dianjurkan minum LVM kalsi sama BIMEC itu. LVM kalsi. Jadi dia juga menambah nafsu makan. Kalau untuk anak-anak menambah nafsu makan. Ya bagi anak-anak yang kurang mau makan, bagus diberikan LVM kalsi. 2 tahun ke atas tapi ya. 2 tahun ke atas. Lanjut. Nanti kita menunggu nih dari Mbak Ida nanti. Ekovico, Masya Allah. Ekovico ini bagi Bapak Ibu yang rambutnya rontok, ternyata bisa juga. Rambut rontok, botak gitu ya. Kalau Bapak-Bapak kan di depannya tuh misalnya suka botak. Nah, diminum, kalau Ekovico ini minumnya nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai air, lanjut diminum aja. Karena dia memang betul-betul udah cair, betul ya, tidak kental. Kalau minumannya yang kental, baru kita campur dengan air. Ini Ekovico ini bagus ya. Untuk tubuh sebenarnya, untuk imunitas bagus juga. Dia menurunkan kolesterol, ya, menurunkan kolesterol. Dan dia juga bisa untuk kulit ya, menghaluskan kulit. Kalau pemakaian rutin, bisa mencegah pikun sebenarnya kalau kita rutinkan memakai Ekovico ini.
Dan nanti bisa LVM LVM Slim sama Ecopiko itu bagus untuk pencernaan ya. Apalagi teman-teman yang susah buang air besar. Nah, itu. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini BMAC saya karena agak banyak menguasai di BMAC ini. Jadi teman-teman, BMAC ini nutrisi organ ya. Kalau selama ini kita bicara tentang obat adalah obat untuk berbagai macam penyakit, tapi BMAC ini motonya adalah bukan obat, tapi dia lebih kepada nutrisi organ. Kenapa organ kita sakit? Karena kurang nutrisi gitu ya, karena kurang nutrisi. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan tubuh, nah itu bagus kita terapi dengan BMAC gitu ya. Tapi kalau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, oleh bakteri, nanti temannya adalah body imun ya, body imun. Nah, BMAC sendiri kandungannya itu ada gamat emas atau timun laut, ada tongkat ali juga, teman-teman. Tahu ya, tongkat ali itu untuk libido juga gitu. Tapi kandungannya tidak banyak tongkat alinya. Kemudian ada purwaceng, ada pasak bumi. Banyak ya kandungannya. Jadi betul-betul kandungannya tuh herbal yang berkualitas ya, yang sangat-sangat berkualitas. Jadi cara minumnya BMAC ini ada 4 ya. Cara minumnya itu dengan sistem puyer. Dengan sistem puyer maksudnya seperti dibuka kapsulnya, kasih air sedikit. Kemudian dengan sistem sirup, buka kapsulnya, kasih air setengah gelas atau sepertiga boleh. Dengan sistem kapsul, minum langsung dengan kapsulnya, bisa seperti itu. Dan dengan sistem infus, tadi ada bertanya sistem infus maksudnya apa? Bukan meminumnya dengan air infus, dibeli air infus di apotek, masukkan BMAC, nggak seperti itu ya. Dengan sistem infus maksudnya adalah buka kapsul BMAC-nya. Sistem infus ini selalu kita anjurkan dimalamkan teman-teman ya. Jam 9 malam nih lagi, tadi saya lupa membuatnya. Jadi gini aja, buka kapsul BMAC 2, masukkan dalam segelas air, tidak perlu diaduk, biarkan serbuknya turun sendiri. Dia berpengaruh itu teman-teman, ketika teman-teman aduk itu berpengaruh. Ya kalau menurut formulatornya berpengaruh, makanya nggak usah diaduk, biarkan serbuknya turun sendiri, ditutup, nanti menjelang subuh diminum. Proses perendamannya adalah 6-8 jam. Itu namanya sistem infus. Yang kita minum cuman airnya saja. Serbuknya jangan diminum, dijadikan scrub atau dioleskan ke kaki kita yang ada hitam-hitam bekas jatuh, atau ada gatal, penyakit kulit segala macam gitu. Bisa seperti itu. Itu sistem infus. Yang terakhir adalah BMAC BMAC potensial. BMAC potensial itu buka 2 kapsul BMAC, masukkan ke dalam setengah liter air, tambah madu, tambah asam, jeruk ya, asam. Jeruk nipis, tambah jeruk nipis, dikocok 300 kali. Harus 300 kali. Nggak boleh 200, nggak boleh. Harus 300 kali. Itu pesan dari formulatornya. Karena itu mempengaruhi, itu batas memperkecil partikel-partikelnya. Jadi kalau ingin maksimal, kocok 300 kali. Nah, dalam proses pembuatan BMAC ini, selama proses pembuatannya, di pabriknya itu, ini sudah diterapi dengan salawat teman-teman, BMAC ini. Jadi proses pembuatannya itu sudah dibacakan salawat, diputar salawat semua ya, di pabriknya itu diputar salawat. Jadi Masya Allah ya, mungkin teman-teman yang sudah merasakan BMAC itu terasa sekali ya, luar biasa memang BMAC ini untuk berbagai macam penyakit. Jadi seperti itu ya BMAC-nya ya. Jadi kalaupun kita tidak ada sakit, dikonsumsi aja untuk suplemen. Badan kita lebih segar terasanya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Red One. Nah, ini termasuk salah satu andalan saya juga ini Red One. Kemarin di umroh kemarin, ya sekali lagi ini sering saya bilang ya, antara Red One sama Hasbro, untuk saya pribadi saya lebih terasa Red One. Tapi kalau untuk suami itu lebih terasa sama dia Hasbro. Makanya teman-teman rasakan semua manfaat produknya gitu. Mana yang paling nyaman pada kita, ya itu aja dirutinkan gitu ya.
Nah, kalau kemarin kan waktu umroh itu kan aktivitas kita padat ya. Saya minum Red One juga, saya minum Hasbro juga. Nah, makanya lebih ini ya. Enak rasa badannya. Apalagi minumnya. Kalau Red One teman-teman, ini kan dari buah merah Papua yang betul-betul tumbuhnya di Papua. Karena kenapa? Ada buah merah itu tidak tumbuh di Papua. Ada, bisa. Tapi kandungannya tidak sama. Nah, ini betul-betul tumbuh di Papua. Dan ini menjadi hasil dari labnya ya, dari master oksidan tertinggi di dunia gitu ya. Ini nyampur dengan madu ya, isinya ada campuran madu pilihan. Maka ketika teman-teman meminum Red One itu harus dicampur dengan air hangat supaya penyerapan di ginjalnya lebih maksimal. Seperti itu ya. Tapi kalau penyakit-penyakit yang sudah kena ini ya, penyakit-penyakit yang sudah biasanya yang sudah harus pakai antibiotik, harus apa, Allah alam ya. Kemarin waktu anaknya Kang Agian ini sudah dicoba, tapi nggak tahu ya kondisi udara di situ kali. Yang intinya teman-teman coba aja deh Red One ini. Oke, lanjut. Lipstick dan lip gloss ya. Nih skincare. Nah, ini bagiannya Mbak Ida ini. Sedikit saya membahas lipstick saja, setelah ini mungkin Mbak Ida ya. Lip gloss kita masih kosong ya, di website masih kosong. Teman-teman silahkan coba lip glossnya. Lip gloss ini ternyata dia apa ya? Dia akan semakin merah sesuai pH bibir. Nah, ternyata bibir itu ada pH-nya. Ya. Kalau pH bibirnya bagus, dia akan semakin merah. Kalau merahnya sedikit, berarti pH bibirnya standar. Kalau tidak merah-merah dengan memakai lip gloss, berarti pH bibirnya minim. Seperti itu ya. Jadi, bahkan bagi orang yang pH bibirnya bagus, itu nyaris hampir sama. Bukan hampir sama, tapi sama persis ketika orang pakai lipstick. Merah dibuatnya. Kalau pH bibirnya betul-betul bagus. Saya sendiri juga belum pernah mau mencoba kemarin masih kosong. Itu testimoni waktu Zoom ya dengan yang menciptakan lip gloss ini sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini setelah ini kita masuk sedikit ya. Setelah ini kita lewatkan yang skincare dulu. Kita masuk ke eco racing sebentar. Nah, eco racing ini kita ada 3 ya. Eco racing diesel, solar, ya, bensin dan motor gitu. Baru kemarin saya diundang presentasi di rumah sakit, mereka punya rumah sakit M Jamil ya, rumah sakit tipe A di bukan di Sumatera Barat saja, tapi di Sumatera gitu ya. Orang Riau, orang Jambi itu kalau ada apa-apa itu pergi ke rumah sakit M Jamil Padang, merujuk ya gitu. Nah, mereka kan banyak armadanya itu. Maka disuruh presentasi kemarin sama orang yang berkuasa di sana juga ya. Mohon doanya saja semoga mereka terima. Kemarin sudah presentasi. Ya, artinya gini teman-teman. Untuk eco racing ini, kalau kita bertemu dengan orang, apalagi dengan teknisi ya, dengan teknisi itu sangat banyak debat-debatnya dengan kita. Tapi kalau kita suruh pakai aja, mereka mengakui memang bagus, tapi pada akhirnya mereka akan mengatakan ini pemaksaan terhadap mesin gitu. Padahal sebenarnya tidak, apalagi sudah ada jurnalnya, sudah ada proposal eco racing juga ya, yang mengeluarkan eco racing ini kan bukan perusahaan kaleng-kaleng juga gitu ya. Pertalap ya yang mengeluarkannya. Jadi dia lebih kepada perawatan mesin, teman-teman. Ini khusus bagi mitra baru ya, dicoba eco racing-nya. Saya yakin mungkin nggak ada motor, minimal motor lah ya. Lebih kepada perawatan mesin. Kalau untuk penghematan BBM itu lebih kepada dampak. Kalau seandainya kendaraan teman-teman servisnya rutin, terawat, itu langsung dapat kepada penghematannya. Karena dia akan menaikkan oktan. Tapi kalau kendaraannya tidak terawat, apalagi kurang servis ya, jarang diservis, itu kerjanya lebih kepada pembersihan kerak-kerak mesin dulu supaya pembakarannya sempurna. Jadi dicoba saja, jangan pernah takut pakai eco racing. Kalau kata orang Brunei ya.
Di Brunei saja itu mereka rata-rata banyak itu. Kemarin ketemu sama orang Brunei yang klaim rewardnya KPT Best, 32 orang klaim reward mobil KPT Best. Dan mereka itu di sana memakai EcoRacing. Jadi jangan pernah takut ya, karena masih ada mitra yang ragu-ragu memakai EcoRacing. Rugi kita kalau ragu-ragu memakai produk kita sendiri. Oke, itu produk bagian saya. Bagian Mbak Idanya sudah masuk, Helmi? Bu Wahida ya? Bu Wahida udah ada nih. Coba diinikan dulu. Assalamualaikum Mbak Ida. Mbak Ida. Assalamualaikum Mbak. Udah dibuka ininya, mic-nya, Helmi? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya lagi ini, Bu, lagi error. Soalnya signalnya udah kuat. Nah, waktunya Mbak Ida nih. Ayo, testimoni itu. Mukanya yang udah jadi Power Rangers berubah. Oh, iya. Silakan, Mbak. Iya sih, Bu. Ntar. Saya kontak-kontak Dokter Titin belum dibalasnya. Mungkin nggak kedengaran kali ya suaranya. Kedengaran nggak suaranya, Bu? Kedengaran. Jelas, Bu, jelas. Oh, ya udah. Soalnya kameranya kecil kali ya. Soalnya nggak kedengaran sih. Kedengaran jelas kok, Mbak. Baik, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit akan memperkenalkan tentang LPN yang saya gunakan dan saya sudah buktikan sendiri. Di mana LPN ini ada beberapa macam ya. Yang kita lihat itu ada mulai dari serum dengan peeling lotionnya, juga dengan LPN day cream sama LPN night creamnya. Di mana kita lihat di sini LPN cream itu, di mana LPN Beauty Skin ini setiap orang mempunyai mendambakan kulit cerah, sehat dan terlihat lebih menarik ya. Di mana LPN serum ini spesial yang dikomunikasikan kandungan hyaluronic acid-nya, vitamin C dengan vitamin E-nya, di mana di situ terdapat kolagen yang memang membantu pembentukan kulit dalam mencerahkan serta mengurangi flek-flek hitam. Kemudian juga di sini menjaga kekenyalan tubuh. Apabila kita menggunakan pada malam hari, yang kolagen malam itu lebih kenyal lagi dipadukan dengan night creamnya. Dan kita biasanya menggunakan itu sedikit ya dari LPN serumnya itu, kita hanya menggunakan 1 tetes atau 2 tetes itu di telapak tangan, kemudian dioleskan. Kemudian ini udah diakui oleh BPOM-nya udah ada dan bisa diproduk bebas, di mana ini sangat banget membantu untuk mencerahkan kulit. Karena dulu jujur kalau mau dilihat dari manfaatnya itu banyak banget, yang mulai yang kulit yang kusam sampai yang pori-pori membesar bisa mengecil, kemudian yang mempunyai bekas-bekas flek juga bisa menghilang atau perlahan-lahan mengikis. Bisa lanjut Pak ininya, screenshotnya. Dilanjut Bu Wahida. Oke, baik, mungkin Bu Wahida lagi gangguan sinyal ya.
Nggak ini ya? Nggak masuk ya? Halo Helmi, masuk? Ya Bu, nggak masuk Bu. Mungkin menjelang Bu Ida masuk, jadi kemarin itu saya tertariknya gini, kalau bagi kita selama ini sabun itu kan ada 3 ya, yang kolagen, madu, sama propolis ya. Ternyata bagi Bu Ida itu sudah beberapa testimoni, dia ada tahapannya teman-teman memakai madu itu untuk muka. Jadi kalau untuk jerawat apa yang paling bagus dipakai. Jadi nggak sembarangan ternyata. Makanya saya tertarik nih Mbak Idanya harus ngasih materi gitu. Karena kita selama ini pokoknya pakai aja untuk muka, sabunnya bagus semua kan gitu. Ternyata enggak, ada tahapannya. Kalau untuk off-flake itu apa dulu. Jadi kalau udah selesai masalah ini baru ganti ke sabun yang madu misalnya seperti itu. Jadi saya sempat banyak bicara dengan Mbak Ida kemarin, cukup ini dari langkah-langkah yang dipakai untuk perawatan mukanya bagus menurut saya, karena memang Mbak Idanya konsul terus dengan dokter Titin ya. Jadi mungkin bisa kita coba nanti. Kemarin saya sudah coba telepon dokter Titin belum diangkat, mungkin sibuk gitu. Halo Mbak Ida, udah masuk? Nggak bisa kayak Helmi ya. Menjelang itu ya udah. Udah ya, ayo lanjut. Lanjut Mbak. Iya. Gini, kalau sampahnya pertama kita mau menggunakan LVN skincare-nya itu sebaiknya kita menggunakan sabunnya dulu. Jadi pertama memperkenalkan wajah dengan sabunnya dulu. Yang mulai bagus pertama dipakai itu ya kita pakai honey. Nah, pada saat pemakaian honey kita menggunakan pada saat pagi, karena kapan aja kita menggunakannya. Jadi mungkin pada saat kita mau wudhu bisa cuci muka dengan pakai honey untuk mempertahankan dulu sistem tubuh, sistem kulit yang ada di muka untuk memperkenalkan serumnya atau perkenalkan day cream-nya. Nah, setelah kita menggunakan honey-nya, nah kalau sudah ada perubahan, karena kan honey itu memperbaiki pembentukan sel-sel kulit yang ada di muka ataupun di badan, kemudian bisa membantu memperkecil pori-pori yang honey itu. Kemudian setelah kita menggunakan honey, kalau kita mau lebih memperbaiki lagi untuk menjadi putih atau lebih glowing lagi, kita pindah ke propolis. Nanti propolisnya setelah kita menjadi propolisnya menjadi bagus, itu akan kelihatan dari muka itu pori-pori lebih mengecil. Setelah lebih mengecil itu kita mau menggunakan ke kolagen. Kolagen itu lebih membentuk kekenyalan tubuh lebih kencang, terus bisa menghilangkan flek-flek hitam lagi. Jadi kalau honey-nya itu tadi membantu memperbaiki pembentukan sel-sel yang akan rusak. Contohnya kita pernah menggunakan krim yang dulu, mungkin krim dokter, karena saya pernah menggunakan krim dokter, saya sebut aja namanya nggak apa-apa, Dokter Natasha. Kemudian setelah saya menggunakan itu ada tumbuh kayak bintik-bintik merah itu. Nah, lama-kelamaan itu kan menjadi benjol-benjol kecil yang kayak kasar, tapi kalau dipegang itu bukan jerawat gitu. Nah, ternyata itu dia akan kayak mengukus dan mengeluarkan semua flek yang ada. Setelah 1 bulan saya pakai, saya coba pindah ke propolis. Ternyata propolis itu membantu mengeluarkan kembali sel-sel yang ada di dalam itu yang udah terpendam di dalam sel epidermis. Di mana sel epidermis itu ternyata menampung semua zat yang ada yang pernah kita pakai. Kayak mungkin pernah kita menggunakan zat yang memakai merkuri, karena merkuri itu mengendap di bawah lapisan epidermis. Nah, setelah kita menggunakan propolis itu, ternyata propolis itu mengangkat semua sel epidermis itu, dia akan mengeluarkan semacam keputihan itu di antara kulit, di lapisan kulit itu akan keluar kayak komedo. Nah, setelah seminggu, 1 bulan saya pakai, pokoknya saya habiskan 1 sabun batang, kemudian saya pindah ke kolagen. Ternyata kolagen itu membentuk, mengecilkan pori-pori semua dan menghaluskan wajah, kemudian mencerahkan lagi wajah, pokoknya lebih glowing lagi kayak gitu. Nah, setelah saya menggunakan tadi 3 bulan ini, saya menggunakan produk LVN-nya, mulai dari serum, peeling lotion, kemudian day cream-nya sama night cream-nya. Nah, dari sini pun saya harus menggunakan pelan-pelan, karena tidak semua orang zat-zat yang ada di dalam LVN itu kita bisa
langsung menyatu atau bisa langsung cocok gitu. Jadi kita pertama-pertama itu menggunakan LPN-nya itu mulai dari night cream-nya kita hanya menggunakan 2 jam. Nah, di situ kita akan melihat reaksi efeknya, apa akan ada gatal, apa ada merah, atau ada benjol-benjol yang keluar. Nah, di situ kita akan lihat, ternyata kalau ada yang tiga-tiganya ini bahwa kita pernah menggunakan merkuri. Mulai dari benjol, kemudian ada yang kayak flek-flek merah, atau ada yang kayak gigitan nyamuk, ada yang gatal. Dari 2 jam tersebut kita menggunakan itu, nanti kita akan lepaskan cuci. Jadi biasanya saya dulu pakai itu setelah sholat maghrib, saya pakai sampai sholat isya. Jadi isya itu kan satu jam setengah. Dari prosesnya itu kita lihat ada reaksinya atau tidak. Kalau tidak ada reaksi, berarti kita cocok dengan alat tersebut atau bahan yang terdapat dalam night cream-nya. Nah, tapi sebelum kita menggunakan night cream dulu, kita menggunakan serumnya. Tapi karena kita hanya untuk mencoba perkenalan, jadi kita hanya menggunakan night cream. Nah, buat serumnya itu kita gunakan pada malam hari setelah kita menggunakan night cream. Biasanya yang saya lihat di promosinya, kita menggunakan sesuai dengan susunan ya. Jadi sampai night cream, tapi kita kan tidak tahu yang mana cocok dengan tubuh kita atau yang mana cocok dengan kulit. Karena sebagian orang udah menggunakan merkuri. Jadi saya menggunakan satu persatu. Jadi serum saya nggak pakai, nanti saya pakai setelah saya menggunakan 2 jam night cream dari maghrib sampai isya saya menggunakan night creamnya itu. Kalau memang tidak ada kecocokan atau nggak ada gejala-gejala tertinggal, baru saya lanjut. Nah, terus setelah besoknya itu baru saya pakai susunan yang pertama. Saya menggunakan dari serum pertama, kemudian masuk ke night cream-nya. Nah, setelah itu begitu juga day cream. Kalau day cream itu kan ada juga serumnya day glowing-nya. Nah, dari day glowing itu tergantung dari orang juga, karena dari serum glowing day itu ada juga orang yang cocok karena di dalamnya itu ada gold. Di dalam gold serum itu ada juga ketergantungan. Seperti saya nggak cocok dengan day glowing-nya karena itu ada serum gold-nya, dan gold itu nggak cocok dengan kulit karena kulit saya ternyata sensitif dengan emas yang ada di dalam krim. Nah, begitu juga kalau kita mau pakai yang day cream itu. Nah, jadi yang saya gunakan itu cuma night cream, serum, sama day cream. Jadi glowing day-nya saya nggak pakai. Karena kan tergantung dari orang, ada yang cocok, ada yang tidak. Kemarin saya konsul dengan Bunda Titi, katanya kalau memang nggak cocok dengan gold day cream-nya nggak usah dipakai. Jadi bisa dengan 3 yang ini. Karena 3 ini juga udah bisa membuat kita lebih glowing. Karena mungkin Ibu Titi, Bunda Titi kemarin lihat saya ya di Mekah, kemudian saya ketemu dengan istrinya Kang Aljian. Mungkin juga mereka lihat waktu itu saya jalan dengan ketemu mereka itu nggak ada krim sama sekali di muka saya, cuma saya pakai day creamnya aja sampai di sana wudhu gitu kan, jadi mereka lihat aslinya. Nah, untuk sementara seperti ini saya di sini aja ya, soalnya yang saya pakai dan semua manfaatnya udah ada dan bagus. Kalau mau memulai dengan skincare lebih bagus memulai dengan sabunnya dulu. Nah, setelah kemudian itu baru kita lompat ke day cream atau night cream. Sebenarnya day cream bagus sih walaupun itu, tapi tergantung, ada juga yang cocok. Karena ada satu teman orang Filipina, saya kasih percuma-cuma yang day creamnya. Ternyata dia nggak cocok, dia gatal, kemudian mukanya itu kayak benjol. Jadi kita juga menggunakan itu semacam perkenalan dengan kulit lah. Jadi 2 jam saya menggunakan. Nanti kalau cocok saya baru lanjut. Jadi akhirnya krim yang day cream itu saya tarik lagi ke orang Filipina yang kemarin itu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan, saya bisa bantu. Halo Kang Adol. Oke. Mbak Ida. Ya. Ini alhamdulillah ya, sangat membantu sekali. Jadi memang kita makainya satu-satu ya, dicek dulu ke kulit berarti ya. Iya. Memang harus dicek, Bu. Karena saya juga kemarin begitu, nggak langsung beli 2. Itu yang khusus, yang peeling kapan dipakai? Kalau yang peeling, Bu, saya cuma pakai 1 kali seminggu. Kalau saya lagi capek banget, karena pas capek banget itu membantu mempreskan wajah. Jadi di mana kita menggunakannya itu pada saat kita memang perlu dan menggunakan sama sekali.
Tapi kalau memang mau menggunakan 2 kali juga nggak apa-apa, 2 kali seminggu. Tapi kalau saya menggunakan cuma 1 kali seminggu pada saat saya udah lagi capek banget, karena itu membantu memfreshkan kulit yang udah kecapean banget gitu. Karena kalau kita menggunakan lebih banyak dan lebih sering, itu bisa terjadinya iritasi. Karena dia akan kita mencoba menggolek di pipi kan, jadi akan mengelupas semua sel-sel epidermis yang mati gitu. Jadi kita menunggu lagi sel-sel epidermis yang baru untuk menjadi matang. Jadi tak baru feeling lagi. Itu prosesnya berapa lama, Mbak? Dari kan kemarin dilihatkan tuh fotonya waktu flek-flek itu parah dari flek saya. Sekarang kan itu prosesnya berapa lama sembuhnya itu? Prosesnya sih hampir 6 bulan 7 bulan nih Bu. Yang penting kita rutin memakainya kalau kita cocok. Sabar ya. Tapi saya bantu dengan masker kolagennya. Pernah pakai masker kolagennya nggak Bu? Untuk ke muka ya? Iya, gini sistemnya. Kalau saya dulu pakai day cream malam itu kan saya kerja di rumah sakit 3 hari 3 malam ya, dinas malam. Nah, 3 malam ini saya nggak pakai night creamnya. Jadi saya pakai itu kolagennya. Jadi kolagennya itu saya pakai masker di muka sambil kerja. Iya, kolagennya itu saya masker di muka sambil kerja. Jadi kolagennya saya minum gitu. Nah, 3 hari itu pada saya libur saya 4 hari saya ya Bu. Kenyal langsung muka saya udah pakai. Kenyal iya, muka. Kenyal. Iya. Kenyal terus lagi kencang-kencangnya gitu kan. Kalau dinas malam kan tuh pasien kan nggak terlalu banyak ini kan, jadi kita tinggal diem. Nah itu kan maksimum pemakaiannya kan 2 jam. Jadi biasanya saya pakai 3 jam baru saya cuci. Kemudian setelah saya cuci, kalau saya ada lagi istirahat, saya langsung pakai serum malamnya. Dari situ udah dari situ enggak lagi. Jadi serum itu saya pakai sampai sholat subuh. Nah, saya lagi cuci, langsung saya cuci dengan sabun honey atau propolis atau kolagen yang saya pakai itu, saya langsung tempok dengan ini day creamnya. Kalau memang kita udah cocok kan ya. Jadi saya tempok langsung day cream. Jadi mulai dari pagi ultraviolet itu yang ultraviolet A sama B-nya enggak langsung tembus karena ultraviolet A itu udah masuk mulai dari jam subuh sampai jam 10 malam, jam 10 pagi. Nah, ultraviolet itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu yang kayak gitu. Di sana kan cahayanya ultraviolet B-nya itu mati pada saat jam 10 malam. Oh iya. Ya kayak gitu. Itu ada pertanyaan, laki-laki boleh nggak? Ya boleh lah ya. Laki boleh. Boleh. Karena teman saya kebetulan dia juga orang sana, asli sana. Saya kasih dia 1 box. Nah, kemarin tuh dia nyoba. Pas dia nyoba itu aksemanya, dia kan di sana kan penyakit aksema ya Bu yang paling banyak. Penyakit kulit yang tidak bisa dilunturkan. Nah, kebetulan saya mencoba sama orang di sana, ada 1, akhirnya dia cocok. Mungkin karena kecocok-cocokan ya. Jadi dia cocok, akhirnya semua kulit yang di kaki itu luntur, jadi semua bekas-bekas di badan itu lepas. Nah, akhirnya dia coba di mukanya. Akhirnya di mukanya itu dia ini kayak setelah dia pakai itu kayak awal mukanya dia itu dia pakai kayak bersisik kayak ular ya, semacam ular. Tapi setelah pagi itu dia luntur dengan kolagen itu. Habis dia cuci jadi bersih. Jadi kelihatan bersih itu kayak gimana ya, glowing kayak gitu. Nah makanya itu saya berani di kolagennya itu berani saya dengan serum. Oke, makasih Bu Ida. Lanjut Helmi. Kalau yang menghilangkan jerawat di muka, itu boleh pertama pakai di... Ya, Pak. Pak, tadi ada pertanyaan di ini ya, di pertanyaan ya. Kalau jerawat di muka, saya jawab ya. Kalau jerawat di muka, pertama ibunya pakai honey dulu. Awalnya pakai honey, setelah pakai honey, nanti ibu pakai kolagennya. Kolagennya itu nanti dipakai serum, nggak usah pakai serum malam, nggak pakai serum day cream dari malam. Jadi ibu pakai cuma honey-nya aja, itu pakai sabun. Kalau perlu sabunnya dipotong 4, potong 8. Kalau saya kasih simpel ya, jadi bisa pakai lama sabunnya. Sabun itu honey, kita potong 8, itu semacam semacam jari jempol lah. Isinya gedenya itu nanti dipakai itu kurang lebih 1 minggu. Setelah ibu pakai,
ibu langsung pakai dengan kolagenianya pakai serum, kolagenianya itu dipakaikan masker. Nah setelah itu ibu langsung tidur, nggak apa-apa. Besok pagi baru dicuci dengan pakai sabun haninya lagi. Itu beruntun. Jadi ibu kalau mau pakai paginya itu pakai day creamnya itu doang yang kita ibu pakai, nggak usah pakai night creamnya. Jadi hanya honey sama kolagenianya sama dengan day cream. Day cream itu hanya membantu untuk pembenturan cahaya ultraviolet yang pagi sama malam.